utang dan hutang ya. Menurutku persentasinya orang tanpa hutang ya dari 100 mungkin 10% ya. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Saya melihat di lingkungan sekitarku itu aja udah cukup ya, apalagi seluruh Indonesia ya, itu persentasenya 10% orang yang tidak hutang ya dari 100% ya. 90% itu pasti hutang ya. Ya bersyukurlah bagi orang yang tidak punya hutang ya, asal jangan teriak kalau hutang riba ya. Terkadang perputaran ekonomi kita menurut saya pribadi aja ya, itu tanpa hutang tidak bisa jalan ya. Jujur saya pribadi punya hutang ya, asal ya jangan dipikir tapi dibayar gitu ya. Oke, lagi very hot di dunia politik ya. Nggak tahu ya kenapa ya, saya sendiri tuh ya, dan saya orangnya tuh nggak bisa diem, masa dalam nggak bisa diem. Ada orang menghina presiden, saya itu nggak bisa terima. Ya meski basicnya saya sendiri orang pernah gila, karena apa, mungkin dalam hidupku tidak bisa melihat orang yang ya mungkin orang sedang bekerja direcokin lah ya. Saya sendiri pun kadang marah dengan orang sekitar ya. Mungkin kalau dengan tetanggaku yang bisa diajak ngomong, saya kasih penjelasan. Tapi kalau sudah dikasih penjelasan ngeyel, oke aku diamkan dan aku lihat balik apa kesehariannya seperti apa. Ternyata ya memprihatinkan ya. Cukup saya yang tahu. Oke. Hutang di dunia politik lagi panas ya, Bapak Anies Baswedan ya. Kabarnya meminjam sama Bapak Sandiaga Uno, gembar-gembornya sih 50M, ternyata ya dalam ada yang edaran itu kubunya Pak Anies ya, pendukungnya Pak Anies 92M. Nah, ada video yang memperlihatkan itu apa? Ya perjanjian apa? Hutang piutang lah. Ini Pak Sandiaga, ini Pak Anies ya. Menurutku. Ini Pak Anies, kebalik enggak tadi? Ini Pak Anies, ini Pak Sandiaga. Pak Anies pinjam sama Pak Sandiaga. Katanya ya, menurut penilaianku dari kertas perjanjian yang diedarkan itu ya. Nah, ada tiga tahap semua jumlahnya total 92. Nah, Pak Sandiaga kan, Pak Sandi menjemi. Ingat sekali lagi ya, seorang pengusaha kalau untuk hanya ikhlas itu susah, karena pengusaha itu mengambil untungnya pun tidak banyak dari ya sedikit-sedikit, jadi kalau maksudnya versi banyak ya jadi untung banyak ya. Yes. Pak Sandi, Pak Anies. Nih. Pak Anies ini pinjem 3 kali periode ya, maksud 3 kali lah. Nah, dengan catatan kalau Pak Anies pinjem ini sebesar 92 miliar, kan buat pilgub berpasangan, pilgub wakil pilgub. Kalau menang ini dua-duanya, otomatis utang yang dipinjem Pak Anies itu lunas dengan sendirinya. Yo enak Pak Anies, rugi Pak Sandi dong. Licik siapa, yang rugi siapa ya. Ya, tidak munafik, dalam hal politik itu pasti ada uang amplop atau uang serangan pajar, tidak munafik. Panggil buat saya awas menggebu-gebui gara-gara ana cah iki wis
bukan menyalahkan ya, ini resikoku. Nggak usah gitu, nanti ku anu kakinya sakit nih. Lanjut pakai. Lu panggil, lo kue sudah omongi apa ora? Nembaknya diam boboan. 1-2 kali dibilangi kok sak sikile lorong kok gak mama ngejeke. Kowe boboan Natang. Nih, kalau lagi marah ya marah, 1-2 nggak didengerin ya marah. Oke. Nah, kembali lagi. Ya saya tidak memungkiri dalam dunia politik itu pasti ada uang. Kalau nggak punya uang, nggak punya modal, ya udah nggak usah main politik ya. Kalau hanya modal dengkul, nanti ini nggak mumet mikiri bagaimana cara mencari hasil untuk bayar utang sana, bagaimana cara untuk mencari hasil bayar sana ya. Nah, ada yang bilang pendukung Pak Jokowi otaknya kriminal. Nah, ini otak saya lagi berpikir kriminal ya. Ya sekali lagi untuk pendukung Pak Anies, kalau sampai baper ya dimohon jangan baper lah. Kalau menurut saya ya, karena saya kan selalu terhimpit ekonomi ya dulu dan ya sekarang lah agak mending. Bikin patung bambu mesum. Karena apa? Aku selalu mengangkat tema ini ya. Karena orang yang paling ekonomi menengah ke bawah, buat apa manfaat dan tujuannya? Ya, sekarang toh lagi yang dibongkar. Mungkin hanya untuk memperkerjakan yang buat itu sesaat, ya, hanya berapa bulan. Akhirnya apa? Mungkin kalau bisa tahan lama untuk rekreasi, bisa masuk tarif berapa 10.000 atau 20.000 itu masih bisa untung lah, ini ambiar. Mungkin dari pembuatan ini yang penting kan Pak Anies selalu bilang lihat rekam jejak. Rekam jejaknya emang ada, patung bambu beson, patung tugu sepatu, peting mati, kali ditutup dengan jaring hitam, waring hitam itu ya tetap bau lah. Itu menurut otak kriminal saya. Itu biar tampak yang dibuat apa uangnya ya ngambil sedikit-sedikit. Misal dari patung bambu mesum habisnya mungkin keseluruhan total 300 juta ya. Terus nanti tertera di situ jadi 350 juta. Lumayan lah masuk kantong pribadi 50 juta. Nanti tugu sepatu mungkin habis 250 juta di situ di manajemen habis 300 juta. Lumayan 50 juta ya. Dari sedikit. Nah, itu mungkin ya otak kriminal saya berpikir seperti itu. Makanya proyek yang dibuat itu tampak ada. Tapi entah manfaat dan gunanya apa, gak peduli, yang penting dapat hasil. Itu otak kriminal saya sedang berpikir seperti itu ya. Sadis, ngeri menurut saya. Katanya lagi susah, uang dibuang sia-sia. Gimana teko nonton HP koncengir sak pore iki. Lagi ada yang bilang 50 miliar kan hutang untuk pribadi, beda dengan hutang negara. Nanti yang menderita juga rakyat. Aduh, ini ciri-ciri orang egois menurut saya. Kenapa bisa bilang egois? Kalau Pak Anies hutang untuk pribadi, untuk pilgub, nanti yang menderita siapa? Ya warganya. Belum berangkat jadi pemimpin aja sudah modusnya seperti itu, apalagi nanti jadi presiden atau jadi pemimpin sebuah kota ya. Lagi mungkin kalau ono utang negara, oke, mungkin saat ini Pulau Jawa ya tidak tersentuh dengan
perekonomian. Yang lagi fokus itu di NTT Papua ya. Dulu begitu juga NTT Papua membayar pajak tapi kotanya tidak tersentuh dengan infrastruktur pembangunan ya. Difokuskan di Pulau Jawa era sebelum Pak Jokowi. Sekarang mungkin kita membayar pajak ya untuk bagian Indonesia bagian timur ya. Bergantian, saling bergotong royong, kalau menurutku tuh seperti itu. Jadi bisa merasakan efek semuanya ya. Kalau bisa protes, Indonesia Timur protes. Dulu bayar pajak ya. Apa-apa dimahalin, diem ya. Karena nggak ada jalan untuk ke kota satu ke kota lain demo menyuarakan isi hati atau pikiran ya. Itu bedanya hutang negara sama hutangnya Pak Anies ya. Ada yang bilang toh lagian yang hutang Pak Anies sendiri, yang nanggung juga Pak Anies sendiri. Kenapa yang nanggung Pak Anies sendiri? Ada pendukungnya untuk donasi masyarakat rakyat Indonesia, atas nama rakyat Indonesia untuk melunasi hutang Pak Anies yang 50M. Saya sendiri aja cicilan bulanan ada ya, belum lagi nanti bayar listrik, bayar air ya. Kalau untuk itu donasi utangnya Pak Anies, sorry, no way ya. Oke, itu tadi ya tentang hutang dan hutang ya. Kembali lagi, nggak usah munafik lah, dalam kehidupan kita pasti kita juga perlu hutang ya. Kalau saya sih yang penting masih potangan ya, guys, nggak gini terus jalan lagi. Kenapa aku setiap ngetik tuh aku kok bisa? Ya udah, itu juga perjalanan hidup, itu juga ya sesuatu yang harus disyukuri juga. Bisa punya identitas sekarang. Identitas saya bukan janda beranak 2, tidak, tapi identitas saya alumni RSJ ya. Oh ya, dan kadang ada yang bertanya, kok nggak malu Mbak lulusan RSJ kok bangga? Ya nggak bangga ya, mungkin 1 dibanding ya 3 banding 10 mungkin ya yang bisa sembuh seperti saya ya. Bukannya saya bangga, ya bersyukur aja. Ini pun tidak dengan cara yang mudah ya. Masih banyak hal yang harus dipikirkan. Meski otak saya mungkin pernah disapu bersih, nggak ingat sesuatu apapun ya. Dengan kembalinya sendiri-sendiri tetap harus berpikir ya. Manusia, namanya manusia tetap harus berpikir ya. Nggak mungkin nggak harus berpikir. Karena kita tuh dikaruniai Tuhan tuh akal dan pikiran ya. Bagaimana kita dalam keadaan terhimpit, lagi susah ya, kita harus tetap berjuang. Sebesar apa cobaan Tuhan diberikan kepada kita, ya kita harus berusaha ya. Jangan menyalahkan kanan kiri, apalagi menyalahkan pemerintah ya. Sekali lagi, yang mendukung jangan terlalu fanatik ya. Perkembangan RSJ sekarang saya kurang paham ya. Kalau waktu saya dulu itu free, mungkin kalau korban politik maksudnya korban politik gara-gara berpolitik gagal itu nggak tahu gratis apa tidak ya. Karena dulu saya kan tidak berpolitik
ya. Jadi free. Kalau yang dosisnya tinggi kata adikku tuh bayar sendiri ya. Makanannya juga 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, jangan terlalu fanatik kalau mendukung seseorang ya. Tetap mendukung ya. Cuman kembali lagi ingat keadaan keluarga itu seperti apa ya. Jangan hanya laki-laki kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin terus angkat tangan, padahal itu sang istri yang mengecake apa ya, membagi keuangan, memanajemen keuangan ya. Perjuangan perempuan itu tidak segampang laki-laki hanya memberi itu ya, nafkah lahir dan batin ya. Oke, udah. Udah mau maghrib, tak nyiapin ini anak-anak pada mau pulang. Oke. Tetap berpikir agak ya kendu aja ya. Saran saya ya. Terkadang itu banyak orang yang gagal di dunia politik jadi stres. Mudah-mudahan saya yang dulu sudah pernah stres bisa membuka mata, hati, dan pikiran kalian untuk berpikir lebih jernih, melihat dengan mata yang apa ya, yang jeli ya, mana berita hoax, mana berita nyata. Terus membuka batin, jangan terlalu menanam kebencian yang berlebihan ya, efeknya tidak bagus ya. Ya politik tapi dibikin asyik ya, jangan terlalu fanatik ya. Oke. Oh ya, cerita dalam pemilu ini amat bar tadi sih. Dulu aku pernah caleg ya, pemilihan caleg gitu ya. Ada 2 orang, satu 50, satu 25. Nah, tentunya kan aku tidak bodoh ya, pilih yang 50 ya. 25 saya abaikan. Karena apa? Saya coblos yang 50. Kalau 25 nanti dimulai lagi kan terjangkaulah ekonomi saya bisa mengembalikan 25.000 ya. Kalau 50 kan ya lumayan gede ya. Tak coblos 50. Anggap aja ini utang ya. Itu aku dulu pernah dalam posisi terjebak seperti itu ya. Kalau dikasih amplop, dikasih bantuan ya diterima untuk kelancaran ekonomi hari ini ya, untuk pemilu nanti ya berasaskan luber langsung bebas rahasia, nggak ada orang yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Yes. Apa nanya saya tentang politik? Oh, udah kayak nanti lagi ini agak pekerjaan rumah banyak, habis healing kemarin ya. Oke, tetap jaga kesehatan, cuaca lagi tidak tentu ya. Sekali lagi, berpolitik boleh, asal jangan terlalu tegang ya. Masih ada sebetulnya yang bagi laki-laki itu ya, yang punya masih keluarga utuh itu sebenarnya sudah jadi presiden dalam rumah tangga. Itu aja dulu ya, jadilah presiden dalam keluargamu dulu ya. Sejahterakan orang sekitar, orang rumahmu dulu ya. Kalau sudah ya mungkin dari rumah, lingkungan kanan kiri ya, depan belakang, jangan tak acuh. Terkadang kalau kita saling enak sama tetangga ya, kita bisa saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Misalnya nggak punya cabai bisa minta, tetangga nggak punya terasi bisa minta ya. Wes sudahlah. Kalau kita kalau kita lagi butuh uang untuk mencarikan tempat peminjaman uang ya pasti dicarikan. Contohnya kok sing ngomong. Oke, udahlah ya. Yang penting
untuk saat ini yang penting waras aja dulu, oke.